مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para takmir masjid Riyadus Shalihin yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus para jamaah, para muhibbin yang insya Allah mudah-mudahan menjadi calon penghuni syurganya Allah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini atas anugerah dan nikmat dari Allah, kita hadir dalam satu majelis ilmu yang menjadi peninggalan terbaik yang telah ditinggalkan kita oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai hambanya, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan uji mereka itu. Apa ujiannya? Tergantung profesi dan tingkatannya. Orang yang masih tingkatan syariat, ujiannya adalah dunia. Ujian kita adalah kesibukan. Ujian kita adalah harta benda. Sehingga apa yang menjadi ujian-ujian inilah yang akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala cinta kepada kita Bapak Ibu, maka sering Allah akan kasih cobaan. Sering Allah akan kasih ujian hidup. Karena apa? Karena ujian itulah jalan dari Allah untuk menaikkan derajat mereka. Karena ujian itulah jalan Allah untuk menghapus dosa-dosa mereka. Jadi tidak zalim Allah kepada hamba. Tidak serta-merta ketika hamba diuji kemudian Allah tinggalkan, tidak. Justru semakin sering diuji hamba itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin kuat kadar keimanannya dan semakin kuat keyakinan dan tauhidnya kepada Allah. Sama dengan orang yang levelnya ingin mengkaji kepada tingkatan yang lebih tinggi.
orang yang ingin menggapai ma'rifatullah. Jadi jangan kita anggap orang yang sudah jadi orang alim, jadi ulama, jangan kita anggap mereka tidak ada ujiannya, berat ujian mereka juga. Jadi jangan kita mengaku diri makrifat hanya sekadar mendengar ceramah, aku sudah kenal Allah, belum. Tiang pun meskipun ceramah seperti ini mengatakan aku sudah makrifat kepada Allah, belum. Jadi belum seseorang itu dikatakan mengenal Allah secara utuh sebelum mereka dibanting oleh Allah, sebelum mereka diuji oleh Allah. Bapak Ibu, ketika kita membuat minyak, panjang perjalanannya baru bisa terjadi minyak. Betul? Nah, pertama ada buah kelapa, da kembek nyiur niki, panges, dibersihin, kulitnya ampas, buang dulu. Apa kadun dah? Arak kadu linggis, okay? Manges kan? Ada kadu bate. Ketika kita ingin ini kulit mesti dibuka oleh Allah, sakit Bapak Ibu. Belum bisa kelihatan minyaknya. Kedua, apa Malik? Tangkel niki, teter. Napi kadun, bate. Denarak dengan kadu sidut nggih. Bate kadun. Kemudian ketika itu sudah kebuka, apa lagi? Sedik kulit dan parut. Sakit ndek teparut? Sakit. Apakah cukup dengan diparut? Belum. Ames Malik. Wah selesai ames, saring lagi. Subhanallah. Jadi orang ketika dia ingin sampai kepada sari yang sesungguhnya, maka berbagai macam cara Allah akan banting hidupnya, berbagai macam cara Allah akan bolak-balik kondisinya, berbagai macam cara Allah akan banting keadaannya. Untuk apa? Baru dia akan sampai kepada titik sarinya, setelah itu habis cara dibanting oleh Allah. Ya Allah. Makanya itu manusia niki ketika kita ingin untuk menjadi minyak, jangan harap jadi minyak dengan tiba-tiba Bapak Ibu, maka harus siap dibanting, siap diparut, siap diames, siap dipejek. Watak manos siap terkolok oleh api. Tidak cukup dengan itu, panjang perjalanannya. Oh ternyata den selapuk dengan meleng jeleng Bapak Ibu, lamun papah jari minyak dia selapuk meleng endeng. Betul dek? Ya Allah, inilah kita. Tidak semua orang yang ingin diuji oleh Allah, akan tetapi ketika kita sudah melewati ujian, muncul satu keberhasilan, barulah orang akan merasa mengakui hasil kita. Dait ndek najak-ajak dengan melengendeng endah lamun wah jari. Maka inilah kita. Kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu, untuk Allah ingin mendengarkan rintihannya di tengah malam. Oh itu yang ditunggu oleh Allah. Kira-kira jamaah, mana lebih nikmat ibadah pelungguh ketika ada masalah, dapat ujian berat, dengan ketika dapat nikmat? Nah, mana lebih besar, lebih fokus ibadahnya ketika pelungguh sedang puncak ujian, puncak masalah, atau sedang puncak kenikmatan?
puncak ujian. Karena apa? Ketika kita diuji, kepingin diberikan solusi, ingin diberikan jalan keluar oleh Allah, ingin diberikan bantuan oleh Allah hingga fokus solatnya. Nah, lagu lamun arak jalan keluar selesai masalah, berembe model ibadah temalik. Lupa lagi sama Allah. Jadi makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan bagi manusia. Hidup mati tujuan Allah satu. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Hidup ini ujian, mati pula ujian. Sehat ujian dek, sehat nih ujian, sakit juga ujian. Kira-kira Bapak Ibu para jamaah, Bapak Ibu lebih pilih ujian sehat atau ujian sakit? Hah? Sehat? Pasti sehat pilih itu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita ada dalam ujian sehat, banyak kita yang melupakan Allah karena kenikmatan yang kita punya. Telat sholat, rame dagangan, telat ibadah, terlalu sibuk. Telat sholat asar, wah hampir maghrib karena telat pulang kantor. Telat sholat maghrib, nyampe rumah kecapean, akhirnya ketiduran. Sholat isya pun ketinggalan, bangun-bangun kesiangan. Subuh pun tertinggal. Dengan sebab apa? Satu jawabannya, kesibukan. Tapi ketika Allah kasih kita ujian sakit, kalau orang lagi sakit itu lebih banyak mana zikirnya daripada mikirnya. Lamun sakit nih, lamun sakit lebih banyak mana zikir atau mikir? Zikir. Lamun yang sakit, astagfirullah, astagfirullah. Dengan sakit nih, baru kita ingat Allah. Apalagi lamun yang kan tetagi si painan, nelpon lalang semenda, sujud paling panjang sujud. Kenapa lagi saat ada musibah? Makanya Nabi katakan, ujian sakit yang mengantarkan kamu untuk banyak mengingat kepada Allah itu lebih dicintai oleh Allah daripada kebahagiaanmu namun melupakan engkau kepada Allah. Masih lebih untung sakit ingat Allah daripada dapat nikmat lupa Allah. Sekarang pilihannya ibu-ibu pilih sakit apa sehat? Sehat. Subhanallah. Jadi Allah uji kita ini untuk Allah melihat apa? Liyasma'a tadarru'ahu, karena Allah ingin mendengar
curhatan kita di tengah malam, ingin mendengar ungkapan kita kepadanya, ingin mendengar rintihan minta tolong kita kepadanya. Itu yang dimau oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita lagi bahagia, jarang kita yang meminta itu kepada Allah, jarang. Makanya perlu kita bimbing hati kita ini dengan zikir. Yang perlu itu dua, olah pikir perlu, olah zikir juga perlu. Pikir harus dibarengi dengan zikir. Karena kalau berpikir tidak punya zikir, pikirannya kacau. Hingga banyak orang yang berpikir meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab pondasi keimanan melalui zikir yang tidak ada dalam hatinya. Mikir kelewat mikir, akhirnya zikirnya lupa, Allah pun lupa. Kebanyakan mikir, stres jari. Ya ampun, mulai aja kebagus sorban, bagus kopiahan. Maka silalah mikir musapu pasang. Wangkah na zikir kareng belaka selebung batu beli wah kedong ja. Iya doang wah tieu no. Jadi mikirnya kurangin, lebih banyakin zikir. Kalau orang min ahli syariah, orang-orang yang masih tingkatannya awam, nih, olah zikir nih. Olah hati kita dengan irama zikrullah. Olah jiwa kita dengan munajat, tawajuhkan diri kita kepada Allah. Kan ada zikir tawajuh malam Sabtu kemarin yang dibagi kan? Itu perlu gua amalkan di tengah malam, Masya Allah. Berembir rasan tawajuhnya bu? Masya Allah. Tawajuhkan dirimu kepada Tuhanmu. Jadi di samping mikir, perlu zikir. Setelah kita olah zikir, barulah olah cipta. Mana olah cipta ini? Jiwa ini mesti dibimbing. Jiwa kita ini ruhanin teniki. Bimbing ruhani kita. Ketika ini hati sudah zikir, lisan sudah zikir, maka jiwa yang ada di dalam hati yang namanya napas ini pun akan mengikut kepada irama lantunan zikrullah itu. Karena dia akan tergantung kemana dia disambungkan. Ketika hati itu disambungkan ke Allah, maka ini jiwa nyambungnya ke Allah. Tapi ketika hati itu disambungkan kepada harta, maka ini jiwa afiliasi pikirannya adalah harta. Maka di sini perlunya olah cipta. Olah cipta itu jiwa yang diolah. Dengan apa? Dengan napas. Allah, 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 Allah. Napas masuk Allah, napas keluar Allah. Jadi tidak putus Allah itu dalam dirinya. Ketika olah cipta ini sudah baik, maka pikiran sudah tertata. Pikiran sudah baik. Pikirannya yang dipikirin itu hanyalah dirinya dengan Allah. Kemudian hatinya ini baru akan tenang ketika dia sudah dibawa ibadah kepada Allah. Kalau sudah jiwanya baik, maka lisannya pun pula baik, ucapannya baik, lembut tutur katanya, senyumnya pun juga baik. Karena apa? Karena memang jiwanya sudah baik. Itu namanya olah cipta. Barulah yang terakhir olah rasa. Mana olah rasa ini? Disitulah proses penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Tidak bisa dipisah. Maka sekarang kita akan kaji dia selanjutnya. Jadi itu tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah berikan bagi mereka
ujian. Makanya jangan kita pernah mengeluh dengan ujian yang ada. Jadi Allah tidak zalim menguji hambanya. Minimal dengan ujian itu Allah melatih kesabaran kita pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala melatih iman kita, melatih keyakinan kita. Apakah masih yakin sama Allah apa tidak? Jadi kadang-kadang kita manusia kan sering cari jalan pintas. Lamun kemelek tendek nenek sampai becat peta dukun. Padahal baca bismillah bain dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, percaya kita. Ini dah Bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi dia wah. Ampun elor nih ya Allah. Mu iya tak ada percaya ibu. Sementara dengan ayat Al-Quran kita tidak yakin, iman kita masih lemah. Jangan coba-coba datang ke tukang tenung. Jangan coba-coba datang ke dukun, mengundi nasib, cari yang terbaik, tukang ramal. Jangan. Sekali pelungguh datang ke tukang ramal, ahli nujum, tukang tenung, para dukun, 40 hari 40 malam ibadah kita ditolak oleh Allah. Ini gawe baik. Jangan. Lepas tapi suami saya lelah sakit, Pak. Udah berapa kali ke dokter tapi belum juga bisa sembuh. Oh, caranya sholat hajat 2 rakaat, baca surat Yasin, waktulah salamun qaulam mir rabbir rahim, tutup mata zahir, buka mata hati kita, ulangi salamun qaulam mir rabbir rahim 33 kali, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, semamang kebalik-balik luntu ya Allah. Mungkin apa jerewat ya Allah. Insya Allah dalam tidur Allah kasih kita jawaban. Wan dan perlu kadu dukun-dukun apa? Kita punya Allah, harus yakin sama apa milik dibu dalam Al-Quran lengkap, dalam sholat wapun juga lengkap. Tapi kenapa kita harus datang kepada manusia untuk meminta kepada mereka, padahal nasibnya belum tentu lebih baik daripada kita? Kan aneh. Aneh para pejabat, orang-orang hebat, berdasi, berjas, datang jok amak kangkung meli tepandi. Ya Rob, di mana akal kita? Kita punya Allah. Ayo kaji hadis berikutnya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ar-rajulu sholata, apabila seseorang memperbaiki salatnya, fa atamma ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, qalatis shalah, maka salat yang dia lakukan itu berdoa kepada Allah, hafizaqallahu kama hafiztani, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Oh, itu doa daripada salat kita. Siapa yang didoain oleh salat itu? Orang-orang yang pertama yang mengejar panggilan salat, mereka menunggu waktu salatnya, bukan mereka yang ditunggu oleh waktu. Hei, ibu, kita ini, kita nunggu waktu atau kita ditunggu waktu? Kita ditunggu. Jadi orang mulia di sisi Allah itu, dia yang menunggu waktu sholat. Intizarus sholah, ba'das sholah. Paling bagus itu mereka yang mampu menunggu waktu sholat setelah dia sholat. Misalkan nih, habis maghrib, nunggu isya. Ini yang luar biasa. Ini yang hebat. Jadi kenapa sholat itu mendoakan kita? Karena semua rangkaian ibadah dalam hidup kita ini
tergabung dalam ibadah sholat. Tergabung dalam sholat kita. Makanya sholat niki Bapak Ibu, ada namanya sembah raga, ada sembah cipta, ada sembah rasa. Dalam sholat ada yang tiga ini. Yang mana sembah raga, as-salatu min ahli syariah. Ada orang yang sholat, ini menurut ahli syariat, dia sholat dalam pandangan mata syariat. Mana model sholatnya? Orang yang sholat mengejar target pahala, lengkap rukunnya, lengkap syaratnya, sah sholatnya, perkara khusyuk apa tidak, wallahu a'lam, den jari masalah. Lagu masih na berhitung pahala. Walaupun tersembayang maghrib berjamaah, pira pahala? Berhitung mana? Berekeng kenca Allah. Bagaimana solat yang begini? Boleh. Bagus juga. Tapi tingkatannya kata ulama masih tingkatan solat paling rendah. Seolah-olah kita mengejar Allah itu target kita ada. Tapi sesungguhnya ibadah itu tidak punya target. Ibadahlah kepada Allah dengan penuh sukacita, dengan rasa cinta. Orang kalau sudah cinta itu sama jamaah tidak terasa dia berkurban. Tidak terasa waktunya habis. Tidak terasa bahwa lama dia tak jumpa. Kalau orang yang punya rasa cinta, selalu ada kerinduan dalam jiwanya. Tapi kalau orang yang ibadah dengan sebab ada perhitungannya, itu masih ibadah, belum murni cinta kepada Allah. Tapi boleh juga, boleh. Tapi tingkatannya tingkatan syariat. Kadang dia sholat, lagu masih den besapa. Ada kan? Dia sholat tapi masih senang yang haram. Waktu ke masjid sholat Jumat, sandal sekiwai. Pas pulang, sandal homiped. Berarti yang berganti itu sandalnya. Sandal berganti. Ada yang begini? Ada. As-shalah min ahli syariah. Ini sholatnya kita masih senang sholat, masih juga senang dosa, masih kita berat ninggalin dosa, hingga bahkan selesai sholat pun waktu orang bersolawat ya terpaksa bersalam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaih. Papa si dia bersapa menantu iman. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masih dia pilih, dia sedang ibadah, tapi mohon maaf masih bercampur ibadahnya dengan hawa nafsu. Masih dia dendam. Ini sembah raga. Tapi kalau sembahannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah ini lebih banyak menang nafsunya daripada ingatannya kepada Allah, bisa jadi sembah raga yang dia punya bisa berubah menjadi sekadar olahraga. Engkau dapat lelah do, pahalanya enggak dapat. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, terkadang kita sholat kan, bacaannya kemana, pikirannya kemana, hingga kita sering lupa rakaat. Nah ini karena memang masih bercampur juga kita nih. Campurannya adalah dosa dan hawa nafsu. Ini saja jadi ujian kita. Hingga aneh,
Sebelum kita sholat, ndak ada yang datang pikiran-pikiran maraniki. Tapi ketika kita sholat, oh numpuk dalam pikiran. Betul tidak Bu nih? Padahal waktu lembar jok masjid, ndinara pikiran apa-apa, si nikmat, bagus niat ibadah. Baru imam baca Fatihah, ya Allah, cumi nu lupa ketutup. Manjur keluar meong beranak meong. Ini ujian. Masih sholat kita namanya sembah raga. Badan yang menyenggah, raga yang menyembah, tapi hati belum fokus ke Allah. Ada yang begini? Ya. Hitung diri masing-masing. Yang kedua, ada kategori martabat tingkatan yang kedua, ada yang disebut sembah cipta. Ini as-salah al-ibadah min ahli tariqah. Ibadahnya orang-orang yang bersih hatinya. Ibadahnya orang-orang yang bertariqah, yang jalannya sudah jelas. Apa tujuannya? Allah saja. Mana model ibadahnya? Ibadahnya tidak hanya sekedar melakukan ibadah secara zahir saja. Tidak hanya dia membaca bacaan solat dan zikirnya saja, namun hatinya ikut mengimani, ikut mengikuti irama dari bacaan yang dia baca. Tidak hanya badannya yang solat, tapi hati pula ikut solat. Dia sifati bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hatinya tunduk. Kata hatinya, aku menghadap kepadamu Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Engkaulah ya Allah, kata hatinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki yaumiddin. Ya Rabb, Engkau kuserahkan ya Allah, Kau yang menguasai tentang hari kemudian dan kehidupan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata hatinya, hatinya memelas kepada Allah, ya Rabb, saat ini aku hadapkan diriku kepadamu untuk ibadah, namun hanya pertolonganmu pula yang hamba inginkan, ya Rabb. Dia dialog dengan Allah, dia dialog dengan Tuhannya. Maka sedikit pun hatinya, pikirannya tidak pernah memikirkan makhluk, namun yang ada dalam ibadahnya adalah fokusnya ke Allah saja. Inilah ibadahnya orang-orang yang penuh cinta kepada Allah. Coba lihat Nabi Muhammad, Ibu. Kalau Rasulullah itu sholat tahajud, beliau takbirnya jam 12:30 malam, rukuknya jam 2 malam. Takbir 12:30, rukuk jam 2. Harap pelungguh, menit benar sembahyang. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menikmati perbincangannya dengan Allah. Kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hati ini tahu aku sedang memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Aku sedang menyebut sifat Allah. Maliki yaumiddin. Hatinya tahu saat ini dia sudah berhadapan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini aku berkomunikasi dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Aku sedang meminta kepada Allah. Dia tahu adab orang meminta kayak gimana.
Adab orang lagi memelas kayak gimana. Makanya ketika sholat itu nikmat sholatnya, dia tahu apa makna Fatihahnya. Tidak hanya itu, selesai Fatihah dia ruku, Allahu Akbar. Dia pahami bahwa rukuknya disitulah dia menundukkan keakuannya kepada Allah. Ya Rob, ini aku hambamu yang berlumuran dengan dosa. Makanya dia baca Subhana Rabbiyal A'zimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah yang maha agung, engkaulah yang aku puji ya Rabb. Dia tahu sedang memuji siapa. Maka di situ dia menunduk kepada Allah. Hilang jabatannya, hilang pakaian kebesarannya, hilang gelarnya. Namun saat itu dia hamba Allah. Mudah-mudahan kita mampu sholat ini. Kalau tidak mampu sampai yang ketiga, minimal kita sampai yang kedua. Amin. Setelah dia ruku, dia iktidal, dia angkat lagi dirinya. Apa maknanya? Ya Rabb, aku pasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Hingga dia katakan Rabbana walakal hamd. Apa yang kau beri ya Allah, aku syukuri. Ujian darimu, aku terima. Nikmat darimu, aku terima ya Rabb. Bahkan jikalau seandainya engkau banting aku siap ya Allah. Itu maksudnya Rabbana walakal hamd. Ini bagaimana kita akan sampai kenikmatan seperti ini dalam sholat kita? Sementara ngaji enggak pernah, nuntut ilmu enggak pernah, zikir pula enggak pernah, ngedeketin Allah pun juga jarang. Bagaimana untuk bisa sampai kepada ma'rifat kepada Allah? Ni aku diri ma'rifat jok Allah Ta'ala lagu sembahyang dan ulah. Bukan begitu konsepnya. Iktidal, mempasrahkan dirinya. Aku siap ya Allah. Diuji silahkan, dibanting silahkan, dipuji silahkan, dihancurkan silahkan, dipitnah silahkan, aku siap ya Allah. Maknanya Allahu Akbar, sujud, aku punya Allah. Oh keren. Dikala dia diuji, aku punya Allah. Allah maujud, Allah ada. Dia dicaci makin, dek na tedeman si gubuk, dipitnah. Apa kata hatinya? Allah maujud, Allah ada. Dia yakin bahwa dirinya punya Allah. Ibu, alur di mandek tedemen isi dengan di kembe-kembe, kita punya Allah. Entah juga kalaupun kita dicaci maki, digosipin, tekerante, tetap diumpet di mana-mana, enggak apa-apa. Terima, memang betul kita ini banyak dosa. Itu cara Allah menghapus kita punya dosa. Amin. Tapi sabar, dendek berbalas. Sabar. Oleh dengaji mangkin bekemik lek julun dah. So alim dia. Padahal tetap bersiap bekik mentoa anti. Di depan kita dia begitu. Gedek daton dek. Sili dah pendek. Ya. Sabar. Rabbana walakal hamd, kata kita, aku siap ya Allah. Padamu aku memuji, engkau Tuhanku, silahkan ya Allah. Aku siap.
Karena setelah itu kita akan sujud. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Dari Allah datangnya, kepada Allah pulangnya. Makanya kita sujud itu, makna sujud itu dari situ kita dijadikan, ke situ kita dikembalikan. Pujian kembali ke Allah. Hinaan kembali ke Allah. Caci maki kembali ke Allah. Hidupmu kembali ke Allah. Kita sujud, kita pulang. Iya kanan sujud no. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita tidak boleh terhalang dengan tempat kita punya sujud. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang paling tinggi, yang hanya Engkau yang aku puji ya Rabb. Kita pulang ke Allah. Aku sudah dihina ya Allah, lepas dalam sujud. Aku difitnah ya Allah, lepas dalam sujud. Aku tak bisa membalas ya Allah, lepas dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Disitulah kepasrahan yang hakiki seorang hamba kepada Tuhannya. Di situ kita kembali, di situ kita pulang kepada Allah dalam sujud kita. Makanya antara kapan dengan kafan itu hanya beda P dengan F. Kapan, kafan. Coba pikirin. Kapan dan kafan. Kalau kapan artinya ada saatnya. Kalau kafan itu pembungkus. Kapan kita akan dikafankan? Kapan aku mendapatkan kafan itu? Kapan kafan itu akan dipasangkan? Antara kapan dan kafan itu hanya beda huruf sedikit saja yang selalu mendekati di antara keduanya. Dan itu kita bawa ketika sujud. Orang sujud, dia bersiap diri kapan dikafankan. Ya Allah, ini sholatnya nih. Orang-orang yang min ahli thariqah, yang sembahnya bukan hanya raga, tapi cipta, jiwa yang menyembah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa nggih. Orang-orang yang menyembah seperti ini, yang ibadahnya, solatnya seperti ini, jamaah rahimakumullah, mereka menikmati solatnya kepada Allah. Bahkan mereka tidak menunggu solat, tapi mereka yang mencari waktu untuk solat dan tidak ada putus-putus solatnya. Pagi dia solat, terbit matahari dia solat, matahari setombak dia solat. Belum lagi sebelum zuhur dia sholat, ba'da zuhur lagi dia sholat, sebelum asar juga dia sholat, sebelum maghrib juga dia sholat, tengah malam pula dia sholat. Kenapa begitu rajin sholatnya? Karena mereka ada cinta kepada Tuhannya, hingga mereka yang mencari waktu untuk bisa berjumpa dengan Allah. Makanya para jamaah, kalau kita mau lebih rizki kita oleh Allah, maka sembahkan sesuatu yang lebih kepada Allah. Kenapa Allah kasih kita rizki nikmat ini pas-pasan? Karena ibadah kita cuma pas-pasan, yang wajib saja. Makanya yang Allah kasih kita sekedar rizki yang wajib, tidak ada lebihnya. Itu pun tidak ada khusyuknya. Belo ayat imam sekedi ngerumun. Lemak jauh ke berjamaah hati. Makanya jadi bawa ibadah yang lebih melalui apa? Ibadah sunnah. Ada zikir,
ada pengajian, kajian ilmu, jangan bosan dengan kebaikan. Jangan bosan. Dan jangan pernah merasa kita pernah berbuat baik. Karena kalau kita merasa kita pernah berbuat baik, maka cukup sampai di situ kebaikan yang mau kita kerjakan. Ya Allah, ini mudah-mudahan yang kedua ini kita bisa nih, nggih? Amin ya rabbal alamin. Makanya caranya sebelum kita ibadah itu sambungin hati kita dengan Rasulullah. Seperti cara kita waktu tawajuh malam Sabtu kemarin, sambungkan dulu ini dengan Rasulullah. Kalau gerbangnya dengan Rasulullah kita udah tersambung, maka pasti tersambungnya langsung sinyalnya kepada Allah. Bagaimana caranya, Bu? Sebelum mulai sholat itu, di situ sambungkan hati kita dengan Rasulullah. Sebelum kita mulai mengerjakan sholat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ayo coba kita sambung hati kita dengan Rasulullah. Ayo Bapak Ibu, pegang dada sebelah kiri ini. Sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Masya Allah. Ada rasanya? Coba berembir rasa nih Bu. Tenang. Ada merindingnya? Ada. Kerasa kalau kita ini kayak ada yang mendekap. Karena memang disitulah didekap kita oleh kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, berasa kalau jiwa kita ini tersambung langsung dengan Nabi Muhammad, tembus kepada Allah. Tiba-tiba menetes air mata kita. Tiba-tiba ya Allah, merasa kita bahwa kita ini tidak ada apapun di hadapan Allah. Barulah ada kenikmatan dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi ini dibaca dulu, diamalkan sebelum mulai sholat. Kalau bisa duduk, kalau para ulama ada yang posisinya duduk seperti duduk antara dua sujud, di situ baru dibaca. Bahkan ada juga ketika berdiri pas mau mulai sholat itu, di situ dipegang dada. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi buktikan Bapak Ibu. Jadi beda dia kenikmatan ibadah kita itu. Nah, itu yang kedua. Namanya sembah cipta.
Jadi jiwa yang menyembah kepada Allah diikuti oleh jasmani kita. Yang ketiga ada tingkatan namanya sembah rasa. Ini al-ibadah min ahlil haqiqah. Ini ibadahnya orang-orang yang hakikat. Mana ketika dia beribadah, fana dirinya, lenyap dirinya, tidak berani mengakui ibadahnya, namun yang ada adalah Allah saja, kebesaran Allah. Inilah orang-orang yang tidak hanya dia mengingat Allah di waktu sholat, di luar sholat dia lebih banyak lagi ingat kepada Tuhannya, karena hatinya ini, jiwanya ini sudah mu'allaq ke Allah, sudah ada keterikatan batin antara dia dengan Allah, hingga sholat yang dia lakukan dia ibaratkan ibarat sholat yang terakhir. Ini orang-orang yang zahiruhu Allah wa batinuhu Allah. Zahir batinnya Allah saja ingatannya. Dia sholat seperti halnya ini sholat yang terakhir, seolah-olah selesai sholat ini dia akan mati. Jadi timbullah kenikmatan yang hakiki dalam ibadahnya kepada Allah, karena dia ibaratkan ini sholat terakhir kalinya. Ini orang-orang yang seperti ini, jamaah rahimakumullah, inilah para kekasih Allah. Ini betul-betul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah. Dia jadikan sabar dan sholat itu menjadi penolong baginya. Dia jadikan sabar dan sholat itu menjadi jalan ibadahnya, jalan perjumpaannya. Dia mau apa? Dia sholat dulu izin ke Allah. Dia mau bagaimana? Dia sholat dulu izin ke Allah. Nah, inilah jalannya orang-orang yang sudah mahabbahnya kuat kepada Allah. Jadi orang yang seperti ini ketika dia lalai dari mengingat Allah, dia lalai dari menyembah Allah dalam satu malam sedikit pun, dia bertaubat kepada Allah, mengaku dirinya berdosa. Sekali dia tidak tahajud, dia balas dengan tahajudnya yang sekian puluh rakaat lagi dia tambah. Untuk apa? Membayar tahajud yang tertinggal satu malam. Imam Ghazali, satu malam beliau tidak tahajud, satu bulan beliau menangis bertaubat kepada Allah. Semalam dek na tahajud, sebulan na taubat. Amonita pira malam dek doa tahajud. Hah? Pernahkah kita menangis? Saya hidupkan alarm Pak Tuan Guru. Iya bagus. Lalu pas hidup alarm mati na Malik. Tidur lagi. Apa yang menyebabkan demikian? Karena mohon maaf, yang ada dalam hati kita itu bukan Allah, tapi yang ada dalam hati kita itu adalah makhluk, harta. Pokok ketika kita sudah berpikir tentang dunia ini, inilah yang melalaikan kita dari Allah. Deketin Allah, maka dunia akan mengejarmu meskipun kau tidak mau. Orang taat pasti bahagia. Inilah derajatnya orang-orang yang sembah rasa. Jadi rasanya ini kalau enggak dibawa ke Allah hambar. Rasanya ini kalau tidak dideketin ke Allah seperti mayit hidup, seperti orang yang hidup tapi mati jiwanya. Jadi ini ibadahnya orang-orang yang sudah ada cinta. Makanya Nabi katakan, apabila dia sempurnakan rukuknya, sujudnya, wuduknya, maka solat itu berkata, hafizakallahu kama hafiztani, semoga Allah memelihara anda sebagaimana anda memelihara saya. Faturfa'u, maka solatnya itu diangkat oleh Allah. Wa idza asaa as-salata, apabila dia buruk solatnya, solat ma solat tapi pikiran kemana-mana, solat ma solat tapi udah mendekati
habisnya waktu. Jadi betul-betul dia sholatnya sambung menyambung menjadi ande niat ton makadu no. Jadi bukan sholatnya yang begitu. Nah jadi orang-orang yang ini wa idza asa as-sholata, apabila dia buruk sholatnya, artinya dia sholat tapi enggak fokus. Dia sholat enggak jadi tujuan sholat itu. Yang penting dia sholat. Ya, iaran sholat lamun. Sholatlah lamun. Akan sholat lamun mele. Dia sholat. Lamun sempat sholat. Wa iza asa as-sholata, namun apabila dia sholatnya buruk, falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, tidak dia sempurna ruku sujudnya, nggih, ruku merentanun teh, sujud merentanun teh sampai leureus bangun lagi, begitu saja nggak ada tumak ninahnya. Nah iya maksud niki, tidak punya tumak ninah, nggak ada kenikmatannya, seperti orang yang estafet. Qalatis sholatu, sholat yang dia lakukan itu, dia berkata, Dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah menyengsarakan engkau sebagaimana engkau menyengsarakan aku, kata sholat itu. Na'udzubillahi min. Oh ternyata sholat itu bisa ngomong, Bapak Ibu. Semoga Allah menyengsarakan engkau sebagaimana engkau menyengsarakan aku. Fatulabbu kama yulabbu thawbul halqu fayudrabu biha wajhu. Maka inilah orang-orang yang rugi dalam ibadahnya, percuma dia mengerjakan amaliyah, namun at-thawb pahalanya tidak ada, dia bahkan mengharapkan dipandang oleh makhluk, bukan karena pandangan Allah. Maka cukup itu yang dia dapat. Salat karena kepingin disebut alim, ya dia dapat alim di dunia, tapi di akhirat tak dapat apa-apa. Sedekah supaya dikatakan pemurah, ya dia disebut pemurah di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Intinya dari sini Nabi mengajarkan kepada kita keikhlasan dalam ibadah. Mudah-mudahan kita bisa masuk pada ibadah yang baik, ibadah yang sempurna, ibadah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma atina nafsina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.